Halo sahabat hipnoterapi, Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Adam Hidayat di channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat, sebuah channel yang membahas seputar hipnoterapi dan juga teknik-teknik NLP atau Neuro Linguistic Programming yang bisa membuat hidup Anda lebih baik lagi. Saya berdoa kepada Anda yang saat ini sedang mengalami permasalahan psikologis dengan diri Anda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan Anda dan menjadikan Anda seperti apa yang Anda inginkan. Banyak orang yang datang ke hipnoterapi dengan tujuan untuk bisa melupakan masa lalu mereka dengan sangat cepat. Mereka ingin ketika di hipnoterapi, mereka bangun dan mereka lupa segala-galanya. Bahkan tidak sedikit mereka yang akhirnya datang ke hipnoterapi tidak bisa melupakan masa lalu mereka, tapi mereka bersyukur dengan permasalahan mereka. Mana yang lebih baik menurut Anda? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama tadi ingin melupakan masa lalu dengan cepat, dan mereka benar-benar lupa. Bahkan mereka beranggapan lupanya itu seperti amnesia. Mungkin Anda yang belum pernah mengalami amnesia belum bisa membedakan. Namun saya yang pernah mengalami amnesia ketika saya dulu mengalami kecelakaan, jatuh dari motor, lalu dibawa ke tepian jalan. Ketika ditanya, saya tidak tahu nama saya siapa, saya dari mana, saya terbengong-bengong untuk beberapa menit, sehingga saya hanya bisa menangis pada saat itu. Saya benar-benar lupa seperti itu, blank sama sekali. Namun amnesia yang saya alami tersebut adalah adanya gangguan kepala saya akibat benturan yang keras dengan aspal, misalkan seperti itu. Nah, apakah hipnoterapi bisa seperti itu? Anda mengalami gangguan seperti halnya ada damage di otak Anda. Tentu Anda tidak ingin seperti itu, bukan? Permasalahan masa lalu yang Anda alami tentunya butuh sebuah treatment. Bagi sebagian orang yang ingin segera menyelesaikan permasalahan dengan terburu-buru, dengan tergesa-gesa, ingin semuanya cepat selesai, biasanya akan sangat sulit untuk bisa menyelesaikan masa lalunya tersebut. Bisa berdamai dengan masalahnya tersebut, atau bisa berdamai dengan orang-orang yang menjadikan masalah dirinya, dengan akhirnya mereka memiliki masalah dengan permasalahan tersebut. Sehingga yang harus diperhatikan adalah Anda bangun kesadaran bahwa dengan hipnoterapi Anda bisa berdamai dengan masalah Anda, dan Anda bisa menyelesaikan dengan cara-cara terbaik sehingga Anda bisa membuat diri Anda lebih tenang lagi, bukan dengan cara-cara cepat seperti amnesia tersebut. Ya, akhirnya Anda akan menjadi orang yang bersyukur, Anda orang yang berterima kasih kepada Tuhan karena diberikan oleh Tuhan masalah tersebut. Nah, jika Anda ingin tahu bagaimana agar Anda bisa berdamai dengan diri Anda, menyelesaikan permasalahan Anda, sehingga masalah Anda bisa pergi, benar-benar pergi seperti itu karena Anda berdamai dengan masalah tersebut, maka Anda simak video saya hingga akhir nanti. Masa lalu berupa pengalaman-pengalaman hidup yang traumatik, apakah itu berupa pelecehan, pernah disakiti, pernah mengalami hinaan, dan lain sebagainya. Semakin besar usaha Anda untuk bisa melupakan masa lalu tersebut, sebenarnya pikiran bawah sadar akan semakin kuat untuk bisa menghadirkan masa lalu tersebut. Mengapa? Karena ketika Anda berusaha untuk sekuat tenaga melupakan hal tersebut, entah mengapa ketika Anda terkoneksi dengan apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, apa yang Anda rasakan, dia semakin datang. Oleh karena itu, hipnoterapi memberikan solusi terbaik bagaimana agar Anda bisa berdamai dengan masa lalu Anda tersebut. Nah, caranya seperti apa? Ada 4 hal yang bisa Anda lakukan agar Anda bisa berdamai dengan masalah tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hipnoterapi. Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah berdamai. Sekali lagi, hipnoterapi selalu mengajarkan untuk bisa berdamai dengan masa lalu Anda. Bagaimana cara teknik berdamai dengan masa lalu Anda? Ada beberapa teknik yang bisa Anda gunakan untuk bisa berdamai dengan masa lalu Anda. Salah satunya adalah dengan mengambil hikmah, atau boleh dikatakan berupaya untuk mereframe, membingkai kembali apa makna seperti yang sudah saya jelaskan di awal di video tadi, bahwa banyak orang yang akhirnya senang atau bersyukur bahwa mereka telah diberikan masalah tersebut, karena dengan adanya masalah tersebut mereka menjadi lebih tahu misalkan tujuan hidup mereka, maksud dari apa permasalahan hal yang mereka alami tersebut. Karena dengan adanya ujian atau masalah tersebut, mereka jadi terbuka, mereka bisa melihat situasi sebenarnya yang terjadi. Beda ketika mereka tidak mengalami permasalahan tersebut. Sehingga yang harus Anda lakukan adalah dengan berdamai, salah satunya dengan mengambil hikmahnya. Dan yang kedua, bagian daripada berdamai itu juga adalah bersyukur. Ya, jika Anda merasa bahwa diri Anda memiliki beban yang sangat berat dalam hidup Anda tentang masa lalu Anda, dan itu membuat Anda terkeping-keping, Anda coba tengok. Ya, sering-seringlah untuk melihat ke kiri kanan Anda atau ke bawah Anda ketimbang melihat ke atas. Karena jika Anda banyak melihat ke atas, bisa jadi hal-hal tersebut akan selalu banyak kekurangan yang ada dalam diri Anda. Maksudnya Anda tidak pernah bisa mengoreksi. Melihat ke kiri ke kanan dan ke bawah artinya adalah melihat di bawah Anda, di kiri kanan Anda masih banyak orang-orang yang tidak seberuntung Anda.
sehingga Anda bisa mengambil hikmahnya dari melihat mungkin orang yang sama dengan permasalahan Anda dan mereka bisa recovery, atau orang di bawah Anda yang memang permasalahan lebih berat lagi daripada Anda. Sehingga dengan berpikir seperti itu, Anda hadirkan rasa syukur bahwa Anda masih diberi kesulitan yang bebannya tidak lebih berat daripada orang-orang di sekitar Anda. Dan yang ketiga, selalu untuk berpikir positif. Hadirkan setiap saat pikiran-pikiran positif. Saya percaya ini sebuah usaha yang tidak mudah. Ketika saya mengatakan positif. Bisa jadi sulit bagi sebagian orang untuk menghadirkan positif, karena bisa jadi masalah itu sudah negatif. Dan manusia cenderung untuk menghadirkan yang negatif-negatif, senang dengan hal yang negatif ketimbang memikirkan yang positif-positif. Sekecil apapun, hadirkan masalah Anda dalam bingkai positif. Melihat sesuatu dari sisi positifnya saja. Ambil seperti yang poin pertama tadi, ambil hikmahnya, apa yang bisa Anda lihat, lalu bersyukur, tetap berpikir positif. Dan yang terakhir, yang keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan relaksasi. Bisa melakukan teknik-teknik terapi lainnya, bisa dengan yoga, bisa dengan kontemplasi, bisa dengan meditasi. Cobalah berdialog dengan diri Anda, lakukan relaksasi, berdialog dengan diri Anda, hadirkan pikiran yang benar-benar penuh dengan kekuatan seperti itu. Hadirkan tadi poin pertama, bersyukur, berdamai dengan cara mengambil hikmahnya. Yang kedua, bersyukur, berpikir positif, diolah terus seperti itu. Jikalau masih ada suara-suara pikiran, perasaan yang datang, yang hadir negatif ke dalam diri Anda selesaikan, berdialog. Berikan waktu kurang lebih dalam 1 hari, setengah jam untuk melakukan meditasi, relaksasi, putar musik relaksasi, cari ruangan yang nyaman, dan dengarkan audio hipnoterapi kalau misalkan ada audio hipnoterapi yang bisa Anda gunakan, atau musik relaksasi aja lalu Anda mulai berdialog. Lakukan teknik tersebut buat diri Anda lebih nyaman lagi dan ambil positifnya. 4 poin tersebut, dengan cara tersebut Anda bisa berdamai, masa lalu Anda bisa terselesaikan, hilang perlahan-lahan. Semakin Anda bisa melakukan hal tersebut, maka yang terjadi adalah masalah tersebut sudah tidak mau lagi untuk berdekat dengan Anda, yang akhirnya boleh dikatakan masalah tersebut akhirnya hilang. Ya, walaupun tidak hilang 100%, karena bisa jadi akan terkoneksi dengan sesuatu hal dalam hidup Anda, karena Anda akan hidup di mana akan melihat, merasakan, bertemu dengan orang lain, dan itu menjadikan Anda normal-normal saja, tanpa harus amnesia, tanpa harus lupa, totally lupa seperti itu. Biarkan dia tetap ada, tapi intensinya sangat kecil. Intensinya tidak terlalu kuat seperti ketika Anda belum melakukan teknik yang saya ajarkan tadi. Sehingga berdamai, ambil hikmahnya, syukuri apa yang sudah terjadi dalam hidup Anda, dan biarkan hidup berjalan dengan apa adanya. Baiklah, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Adam Hidayat dari channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Sekali lagi, bagi Anda yang belum subscribe channel saya. Dan bagi Anda yang ingin melakukan sesi hipnoterapi, silakan hubungi nomor telepon yang ada di deskripsi. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.